Oke, hello guys. Sekarang gua akan mau ngerjain exercise yang gua kasih ke kalian di video sebelumnya ya. I hope kalian bisa ngerjain semuanya. Ya, itu bagus banget ya, karena exercise ini memang gua buat agak sulit sedikit, meskipun nggak sulit-sulit banget ya. Jadi, oke, kita mulai aja dari yang pertama. Buatlah sebuah program yang menerima sebuah input n, kemudian print 1 sampai n. Oke, let's go. Jadi ini ya, udah. Terus kita mau print 1 sampai n nih. Kita pakai for aja ya. Jadi ya pakai i biar seperti programmer yang lain ya. Nah, kondisinya dia kurang dari sama dengan n. Kenapa? Karena dia akan ngelooping dari 1 sampai n gitu ya. Jadi ketika i-nya udah lebih besar dari n, ya udah. Jadi for-nya perintah code-nya langsung turun ke 10 ini gitu ya. Oke, kemudian print angka 1 sampai n gitu. Nah, ini gua ngeprintnya pakai backslash n dulu kali ya, pakai enter gitu. So, kita pakai printf. Nah, persen D, kemudian backslash n, dan persen D-nya apa? Persen D-nya I gitu ya. Persen D-nya jangan pakai N. Karena kalau pakai N ya bakal misalkan N-nya 10 ya dia ngeprint 10, 10, 10 terus gitu. That's why ini pakai I gitu. Supaya selalu berubah di setiap iteration atau setiap pengulangan. Oke, mari kita coba. Compile, dan kita jalankan. Oke, input misalkan 7. Oke, benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke, itu untuk yang pertama. Udah solve ya. Kemudian yang kedua. Buatlah program menerima dua angka A dan B. Kemudian print pangkatnya, A pangkat B. Nah, ini sengaja emang agak sulit ya. Jadi, kita ada dua integer nih. A, B. Nah, yang B ini integer juga kan ya. Jadi, kita inputnya nanti 5,3 gitu. Misalkan A-nya 5, B-nya 3. Jadi 5 spasi 3 gitu. Pakai spasi. Nah, di sini ada A dan B gitu ya. Jadi ada dua di sini. Nah, itu memang gua belum ajarin ya untuk menerima input dua variabel seperti ini. Itu kalian nanti bisa explore sendiri gitu ya. Nah, udah nih menerima dua number A dan B, kemudian print A pangkat B gitu ya. Nah, jadi kita perlu sebuah variabel dulu ya, misalkan result atau hasil. Nah, hasil ini pertama aku kasih A dulu. Gitu. Sorry, sebentar ya. Oh ya, sorry, result pertama 1 dulu ya. Nanti gue jelasin kenapa. Jadi karena pangkat B, jadi A pangkat B itu kan berarti misalkan 3 pangkat 5 ya. Ini kan sebenarnya sama kayak 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 gini kan ya. 3-nya diulang sebanyak 5 kali gitu. Nah, pengulangannya kan 5 ya, bukan 3 ya. Berarti kita for loop-nya pakai yang B. Seperti itu. Sama dengan 1 I sampai kepada B ya. I plus gitu. Nah, kemudian resultnya 1. Nah, kita mau update resultnya nih untuk setiap pengulangan. Kita kalikan dengan A. Gitu ya. Kita kalikan dengan A. Kenapa? Karena itu seperti ini. 3 pangkat 5 kan sebenarnya bisa 1 dikalikan 3, 3, 3, 3, 3. Boleh kan ya? Jadi awalnya 1. Gitu. Jadi awalnya resultnya 1. Di iterasi pertama, 1 dikalikan dengan 3. Gitu ya. Ini sebentar ya. Gue ganti warnanya dulu. Di iterasi pertama ini, jangan ini deh, sebentar ya. Yang green aja. Jadi pertama itu ini 1 kali 3. Iterasi kedua ini kan 3 ya hasilnya.
3 kali 3, 9. Iterasi kedua. Iterasi ketiga, 9 kali 3, 27. Iterasi keempat, 27 kali 3. Ya, otak saya nggak nyampe, guys. Oke, mari kita coba ya. Oh iya, lupa di print. Print dulu. Print F n result. Jangan lupa titik koma. Oke, tadi 3 pangkat 5 ya. Hasilnya 243. Gitu. Benar ya? Contoh lagi, misalkan 2 pangkat 4. Gua hafal nih. Itu adalah 16. Nah, seperti ini. Jadi itu untuk pangkat. Gua tahu ini agak, apa ya, mungkin agak sulit untuk kalian masih pemula dipahami baik-baik ya. Coba kalian pakai tipsnya, yaitu kalian pakai kertas atau pakai iPad, it's okay gitu. Yang penting kalian nulis gitu, nulis step-stepnya nanti apa aja gitu, dari sini terus nanti kemana, nanti kemana, nanti kemana, akhirnya kemana gitu. Itu sangat sangat helpful ya kalau kalian pakai cara seperti itu sangat membantu kalian dalam mengerti flow dari sebuah program gitu ya. Oke, yang ketiga, buatlah program yang menerima number n, kemudian print total dari bilangan genap dari 1 sampai n gitu. Nah, sekarang kita breakdown dulu nih, ada beberapa problem ya. Yang pertama, bilangan genap itu gimana cara kita tahu itu genap atau enggak. Nah, dari modul-modul video sebelumnya kan kita pernah belajar mengenai operator modulo ya. Jadi sisa pembagian gitu. Nah, bilangan genap itu adalah sebuah bilangan, misalkan X gitu ya. Ketika kita modulo dengan 2, dia selalu menghasilkan 0. Karena dia selalu bisa dibagi oleh 2. Gitu ya. Jadi mengeceknya kayak gini ya nanti. Logiknya gitu. Oke, sekarang kita coba. Tadi pakai N ya, inputnya ya. Integer N, scan F, ini. Kemudian print, untuk even numbernya nanti dulu. Jadi kita coba looping dulu. Ini ya. Nah, kita perlu kayak tadi nih, kayak yang soal nomor 2. Kita perlu ada variable result untuk menyimpan hasilnya. Nah, karena ini adalah sum ya. Jadi misalkan nih N-nya 5. Jadi misalkan kita, ini abaikan dulu ya bilangan genapnya. Jadi misalkan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 gini ya jadinya ya. Sama dengan berapa? Nah, untuk pertama kali kita bisa kan ini kasih 0 ya. Jadi 0 plus 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi that's why pertamanya gua resultnya 0 gitu. Kemudian result gue jadikan result plus I gitu ya. Jadi nanti ini dievaluate dulu baru dimasukin result gitu. Oke, sekarang kita coba dulu yang tanpa even number. Jadi kita breakdown satu-satu gitu ya problemnya. Jadi jangan langsung semuanya dihajar gitu. Satu dulu kita tes, satu dulu kita tes seperti itu ya. Oke, compile, kemudian coba misalkan 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Hasilnya 15, benar. Karena gue udah hafal ya. Kalau 10, 55 nih. Nah, betul ya. Jadi ini udah tested logiknya. Kita bisa refactor atau rewrite ini dengan ini. Assignment yang seperti ini. Gitu. Nah, sekarang pakai even number nih. Jadi di dalam for, nanti kita pakai if di dalam. Jadi kita cek i-nya itu bilangan genap atau enggak gitu. Jadi seperti tadi ya, i modulo 2 sama dengan 0 gitu. Nah, karena ini statementnya cuma 1, kita bisa hilangkan curly bracketnya. Jadi seperti ini. Coba kita jalankan. Compile dulu ya. Kita jalankan. Nah, expected resultnya apa? Kita hanya melakukan penjumlahan pada 2 dan 4. Karena di series 0, 1, 2, 3, 4, 5, yang genap hanya 2 sama 4 gitu ya. Jadi totalnya 6.
Kalau kita 5, nah totalnya 6, bener ya. Kalau 10 gimana? Kita ekspektasi kita dulu nih. 2 tambah 4 kan 6 ya. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 10, 30. Jadi harusnya 30 nih. Nah, benar ya. Jadi yang ketiga udah solve. Kemudian yang keempat, dia menerima dua angka A dan B. Kemudian print totalnya 1 sampai A ya. Eh tapi yang kelipatan B. Oke, contohnya gini. Contohnya A-nya 100 dan B-nya 10. Jadi kita tambah dari 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai plus 100 ya. Tapi hanya kelipatan 10 aja. Ya berarti kita menambahkan 10 plus 20 plus 30 sampai plus 100. Oke, kita coba ya. Jadi pengulangannya itu adalah, oh sorry, kita ini dulu ya. Scan F dulu. Oke. Pengulangannya adalah A ya. Karena kan mau 1 plus sampai 100 gitu. Jadi A-nya yang diulang gitu ya. Sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, I plus plus. Seperti tadi ya, pakai result di sini sama dengan 0, result plus sama dengan I. Oke. Nah, mirip-mirip sama yang nomor 3 ya. Jadi ada if-nya di dalam. If I modulo. Nah, modulonya ini tadi kan modulo 2 ya, karena even numbers, bilang genap. Nah, sekarang kita modulonya modulo P. Kenapa modulo P? Karena gini, karena kan kelipatan dari P kan, multiply of P. Jadi kalau bilangan itu kita bagi P, pasti habis dong. Jadi misalkan 50 nih. 50 kan kelipatan 10. Jadi 50 dibagi 10 pasti habis gitu ya, nggak ada sisa. Oke, mari kita tes. Dia let's say 100 dan 10. Compile 110. Oh iya, belum di print. Oke, kesalahan klasik guys. Belum di print. Oke, compile lagi dan out 110. Nah, tadi ini benar ya 550. Karena 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 sampai tambah 100. Kalian bisa cek sendiri di kalkulator. Gitu ya. Jadi yang keempat udah done. Terus yang kelima, yang terakhir bikin program yang menerima N, kemudian print 1 sampai N. Sama seperti yang pertama, tapi kita separate by ini ya. Dengan pipe. Namanya pipe. Pipe. Oke. Dari sini sampai sini ya. N, scan F. Print. Kita looping dulu. Kemudian kita print angka ya dari 1 sampai N. Jadi yang kita print adalah I-nya ya. I-nya. Oke, mari kita coba dulu ya. Tanpa ada pemisah. Nah, jadi gini ya bentuknya. Seperti yang diharapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tapi kita mau pemisah ada ini nih. Ada pipe di antaranya. Jadi kita setelah print ini, kita mau print pipe gitu ya. Nah, untuk best practice kita selalu kasih backslash n di bawah biar nggak ada carriage return ya. 10. Nah, benar ya udah dipisah dengan pipe. Tapi kita nggak mau ada ini nih. Kita nggak mau ada ini di terakhir. Caranya gimana? Caranya kita pakai if ya. Jadi
Jika ini kan mengulang sebanyak 10 kali ya, atau sebanyak n kali. Jadi ketika i-nya ya, yang diulang-ulang ini sama dengan n, udah pasti yang terakhir, kita nggak usah print ini. Tuh ya. Contohnya, if i sama dengan n, ya, eh ya udah kita nggak apa-ngapain, kita nggak ngeprint. Jadi kalau else kita print ini, gitu ya. Kebayangkan logiknya gimana? Jadi ketika i-nya 10 di kasus kita yang sekarang, dia nggak apa-ngapain. Jadi selain 10, 1 sampai 9 dia print ini. Gitu ya. Nah, benar ya, 1 sampai 10. Nah, ini code-nya sebenarnya agak jelek ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya kurang baik untuk melakukan curly bracket yang kosong seperti ini. Jadi kita bisa dibalik logiknya ya. Ketika i tidak sama dengan n, dia print. Kalau sama dengan n ya udah dia nggak apa-ngapain gitu. Dan ini kita bisa nggak pakai curly brackets karena cuma ada uh, satu statement. Bahkan kita bisa pakai satu baris gini ya. Gitu. Oke, kita compile. Terus kita lihat. Nah, udah benar ya 1 sampai 10 seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, 5-5-nya udah done. Congratulations untuk kalian yang bisa berhasil. Kalau nggak berhasil, it's okay. Namanya kalian juga belajar. Semoga kalian mendapatkan apa ya, otak kalian melakukan latihan ya dalam mengerjakan soal ini. So, sampai jumpa di modul selanjutnya. Kita membahas looping yang di dalam looping gitu ya. For di dalam for. Oke, stay tune di video selanjutnya.